Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fitria, NIM 18230069. Baiklah, saya akan mereview salah satu jurnal internasional dengan judul Pendekatan untuk Keberlanjutan Perusahaan di antara Perusahaan Jerman. Pembahasan teori. Selama beberapa tahun terakhir, konsep pembangunan berkelanjutan semakin banyak dibahas oleh sektor bisnis. Sekarang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa tanpa dukungan perusahaan, masyarakat tidak akan pernah mencapai keberlanjutan pembangunan berkelanjutan, karena perusahaan mewakili sumber daya produktif. Menurut Bansal tahun 2002, tujuan keberlanjutan bahwa perusahaan sektor swasta seharusnya tidak hanya menciptakan nilai ekonomi dan menyediakan barang dan jasa yang meningkatkan standar hidup, tetapi mereka juga harus terlihat secara aktif dalam mengurangi berbagai masalah lingkungan dan sosial yang mereka timbulkan melalui kegiatan mereka. Kasus yang dibahas. Pertama, apa arti dan relevansi pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan? Yang kedua, mengapa perusahaan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan? Yang ketiga, alat manajemen apa yang digunakan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan di perusahaan? Objek atau sampel penelitian. Sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan di Jerman yang dipilih secara acak perusahaannya yang menerima tautan internet ke kuesioner baik secara langsung melalui email atau dari pihak lain. Sumber tempat tautan tersebut diposting seperti buletin atau situs web yang relevan. Teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam dua bagian. Bagian pertama terdiri dari analisis deskriptif data melalui distribusi frekuensi yang memberikan perkiraan pertama keadaan keberlanjutan perusahaan kemampuan di perusahaan Jerman. Pada bagian kedua, dari analisis kelompok heterogen, responden lebih lanjut dicirikan menggunakan analisis kluster hierarkis. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan tipologi perusahaan sehubungan dengan pendekatan mereka terhadap keberlanjutan. Hasil penelitian. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki relevansi yang tinggi atau sangat tinggi bagi perusahaan mereka. Pernyataan lain dari kuesioner, lebih dari 50% perusahaan menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral dari sistem tata kelola mereka. Namun, hanya sekitar 20% responden yang telah menerapkan sistem insentif untuk mempromosikan perilaku karyawan berkelanjutan. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.